Cinta yang sejati tidak hanya diuji oleh waktu, tetapi juga oleh kepercayaan. Namun, dalam dunia yang sering penuh keraguan, terkadang kita merasa perlu menguji cinta itu sendiri. Henny yang telah lama merasa cemas dengan kehadiran bayang-bayang yang terlihat dalam hubungannya dengan Arka, memutuskan untuk menyamar. Ia ingin mengetahui apakah Arka benar-benar mencintainya ataukah hanya berpegang pada kenyamanan. Namun, seperti semua ujian, hasilnya malah mematahkan hatinya sendiri. Cinta yang diuji ternyata bisa hancur dalam sekejap. Dan kebenaran yang terungkap justru menyakitkan lebih dari yang pernah ia bayangkan. Setiap malam, Henny sering terjaga memikirkan Arka. Cintanya terasa begitu dalam, namun kadang-kadang ia merasa ada sesuatu yang mengganjal. Arka meskipun perhatian, kadang tampak jauh. Ada saat-saat ketika senyumnya terasa tidak sepenuhnya tulus, atau tatapannya kosong, seakan ada sesuatu yang tak bisa ia ungkapkan. Henny tahu, tidak ada yang sempurna, tetapi perasaan itu terus menghantuinya. Ia mulai meragukan apakah cinta yang diberikan Arka benar-benar sejati, ataukah hanya kebiasaan belaka. Sesuatu dalam dirinya berkata bahwa ia harus tahu jawabannya, meskipun itu berarti mengorbankan sedikit kebahagiaan yang mereka miliki. Lama-kelamaan, rasa cemas itu berubah menjadi dorongan yang tak tertahankan. Apa yang harus kulakukan untuk mengetahuinya? Pikirnya dalam hati. Akhirnya ia mendapatkan ide yang gila, mengujinya. Ia mulai membuat akun palsu dengan identitas yang berbeda, mengubah segala sesuatunya, bahkan fotonya. Nama baru, wajah baru, semua diciptakan untuk menjadi sosok yang tak dikenal Arka. Ia berharap, dengan begitu, Arka akan terbuka tanpa pengaruh perasaan yang telah lama ada di antara mereka. Malam demi malam, Henny mengamati dari balik layar, mengirim pesan-pesan manis kepada Arka. Perlahan hubungan mereka berkembang. Meskipun hanya di dunia maya, Arka pun mulai melibatkan dirinya dengan rasa penasaran yang tampak jelas di setiap balasan pesan. Henny merasa ada yang aneh, tapi tetap melanjutkan permainan ini. Semakin dalam ia terlibat, semakin ia merasa bahwa ia telah kehilangan kendali atas perasaan sendiri. Percakapan pertama mereka berjalan lancar. Arka tidak mencurigai apa-apa, bahkan melontarkan kata-kata yang membuat Henny merasa semakin yakin bahwa percobaannya akan berhasil. "Kamu punya mata yang indah," kata Arka suatu hari. Henny yang kini menyamar sebagai perempuan lain, membalasnya dengan kata-kata manis dengan sedikit menggoda. Setiap kali Arka membalas dengan pujian atau perhatian, Henny merasa hatinya semakin terombang-ambing. Ia berusaha tetap menjaga jarak, tetapi di balik itu, ia mulai menikmati permainan ini. Rasa penasaran itu membuatnya semakin terikat pada apa yang sedang terjadi. Beberapa hari kemudian, mereka mengatur untuk bertemu. Secara diam-diam, Henny memilih sebuah kafe yang jauh dari tempat mereka biasa berkumpul, berharap Arka akan datang tanpa curiga. Ketika Arka muncul, Henny hampir tidak bisa mengenali dirinya sendiri. Ia berusaha untuk berbicara dengan santai, dan meskipun suasana sedikit tegang, Arka tetap tampak tertarik. Ada rasa yang tidak bisa menjelaskan di dalam diri Henny. Ia merasa menang, tetapi juga khawatir dengan perasaan yang mulai ia bangun. Namun seiring berjalannya waktu, Henny mulai merasa malu dengan dirinya sendiri. Ia bertanya-tanya, apa yang sebenarnya aku inginkan dari ini? Semakin ia mendalami percakapan dengan Arka, semakin ia menyadari bahwa ia tidak hanya menguji kesetiaan Arka, tetapi juga menguji dirinya sendiri. Ia takut
bahwa jika Arka akhirnya mengetahui siapa dia yang sebenarnya, perasaan yang dibangun selama ini akan berubah menjadi kehancuran. Namun ia tetap melanjutkan permainan ini karena ia merasa bahwa itu adalah satu-satunya cara untuk menemukan kebenaran. Hari itu tiba, saat yang telah Henny tunggu. Arka meminta untuk bertemu lagi. Ia merasa ada sesuatu yang berbeda, tapi tak bisa menjelaskan apa. Henny dengan nama palsu itu dan identitas yang telah ia bangun datang untuk menemui Arka sekali lagi. Mereka duduk di sudut kafe yang sama. Hanya kali ini Arka terlihat lebih serius. "Aku tahu kamu bukan siapa yang kamu katakan," katanya dengan suara lembut. Henny terkejut. Jantungnya seakan berhenti berdetak. "Aku tahu sejak pertama kali kamu menghubungiku. Aku hanya ingin tahu berapa lama kamu akan melanjutkan permainan ini," tambah Arka. Wajahnya tenang namun penuh makna. Henny tak bisa berkata apa-apa. Air mata mulai menggenang di matanya, tapi ia mencoba menahan diri. Semua usaha dan kebohongan yang ia bangun tiba-tiba runtuh begitu saja di hadapan Arka. Tidak ada yang perlu dibuktikan lagi. Arka tahu, dan ia hanya tersenyum, seolah tidak ada yang berubah. "Aku mencintaimu, Henny. Tapi aku tidak akan pernah bisa mencintaimu jika kepercayaan itu hilang." Kata-kata itu membuat Henny merasa hancur, karena ia tahu ia telah merusak sesuatu yang sangat berharga, yaitu hubungan mereka. Sekarang Henny benar-benar melihat kenyataan. Ia telah menguji Arka, tetapi yang sebenarnya teruji adalah dirinya sendiri, kepercayaannya, dan mudah goyah. Cinta yang awalnya dianggap tidak sempurna, kini terasa lebih kuat dari sebelumnya. Meskipun ia sendiri telah mengkhianatinya, apa yang telah menyakitkan adalah kenyataan bahwa Arka tidak hanya mengetahui segala sesuatu yang terjadi, tetapi ia masih memilih untuk mencintainya meskipun segalanya telah berubah. Setelah pertemuan itu, Henny merasa kosong. Semua yang ia lakukan ternyata hanya menyisakan penyesalan. Ia berusaha menghubungi Arka, meminta maaf, namun kata-kata tak pernah cukup untuk menghapus kesalahan yang telah dibuat. Ia mencoba memahami apa yang sebenarnya terjadi dalam dirinya, mengapa ia merasa perlu menguji cinta yang sudah ada, meskipun ia tahu bahwa cinta itu bukanlah sesuatu yang bisa diukur dengan kecurigaan dan permainan. Henny akhirnya menyadari bahwa kesetiaan tidak perlu diuji dengan cara yang menyakitkan. Cinta harus dibangun dengan kepercayaan yang tulus, bukan dengan kebohongan dan manipulasi. Dan meskipun Arka memaafkannya, Henny tahu bahwa ia harus belajar untuk mempercayai dirinya sendiri terlebih dahulu, sebelum bisa mempercayai orang lain dengan sepenuh hati. Mungkin ini adalah pelajaran terberat dalam hidupnya, bahwa kadang-kadang kita harus menerima ketidaksempurnaan untuk menghargai apa yang kita miliki. Pesan moral dari kisah ini, menggunakan kebohongan untuk menguji cinta hanya akan menghancurkan hubungan yang kita anggap penting. Kepercayaan bukanlah sesuatu yang bisa dipaksakan atau diuji dengan cara yang manipulatif. Cinta yang sejati tumbuh dalam ketulusan, dan hanya dengan memberikan kepercayaan penuh, kita dapat membangun hubungan yang kuat. Tidak ada ujian yang lebih sulit selain ujian kepercayaan dari kita sendiri. Dan kadang-kadang kita perlu menerima bahwa cinta itu tidak selalu sempurna, namun selalu layak untuk dijaga dengan hati yang tulus. Jangan lupa kalau suka video ini kasih like, komen, dan share ke teman-teman kalian. Dan pastinya subscribe untuk konten-konten cerita seru berikutnya.